Bu Tanti. Ya. Ketika baptis dalam nama Yesus, artinya pembaptisan itu dibuat atas perintahnya siapa? Yesus. Yesus. Makanya sekarang kita bongkar Yesus perintah untuk baptis di mana? Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena itu pembaptisan, rumusan yang sesungguh dari pembaptisan itu adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kembali kepada Kisah 19. Tadi ayat berapa? Sudah ayat 4 atau 5 kalau tidak salah. Kisah 19 Yang dibaptis dalam nama Yesus tuh. ayat 4, Romo. Ya. Dan masih koma sih, Romo, disambung aja, Romo. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang setelah dibaptis, titik. Sekarang aksi kedua. Setelah dibaptis, Santo Paulus memberikan sakramen Krisma. Lanjut. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bu Tanti sekarang bisa mengerti. Dua sakramen yang diberikan di situ. Baptis dulu membatalkan pembaptisan Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis untuk pertobatan. Karena itu pembaptisannya karismatik itu sama dengan pembaptisan Yohanes Pembaptis. Dan itu kalian ibu harus mengaku dosa kepada pendeta. Bayangkan ibu. Pergi mengaku dosa kepada pendeta. Setelah itu ibu dia gosip lagi ibu pun dosa ke suami. Hai. Biasanya gitu, Romo. Kalau imam, ya biasanya kalau imam tidak bisa, Bu. Kami punya janji. Kalau kami membocorkan orang punya pengakuan dosa, kami bisa dituntut dan diekskomunikasikan. Maaf, bisa dikeluarkan sebagai apostasia, apostata atau heretik, karena itu berbahaya karena dia melanggar, menentang satu ajaran gereja, kebenaran iman. Ya, Karena kuasa yang kau miliki untuk pengampunan dosa tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain, informasi dan lain sebagainya untuk kepentingan apapun, Ibu. Walaupun orang taruh senjata di kepala, kasih tahu, Tanti tadi ada suamimu datang bilang, kasih tahu, saya punya istri tadi mengaku apa kepada engkau? Dia selingkuh atau apa? Engkau mau taruh, mau bunuh kami juga, kami harus terima. Karena kami tidak bisa membocorkan rahasia pengakuan kepada siapapun. Yang tadi ibu bilang biasanya itu terjadi bagaimana? Kalau orang sudah omong orang pun kesalahan, mereka omong ke orang lain kan? Bawa dalam khotbah kan? Biasanya gini, Romo. Kita di gereja itu ada komunitas sel. Jadi biasanya setiap Jumat atau Rabu kita kumpul. Nah, kumpul kita sharing. Terus biasanya kita ada masalah apa, kita bicara gitu. Tapi ya itu juga salah satunya yang bikin kita nggak mau ke gereja lagi. Karena pernah satu hari saya ada dengar pembinanya saya itu malah di depan saya lagi ngomongin orang. Nah, orangnya itu juga saya kenal gitu loh. Jadi itu salah satunya juga yang bikin kita, udahlah kita nggak usah ke gereja itu lagi gitu loh. Oh, begitu ya. Iya. Terus Ibu, apa yang ibu sampaikan di ruangan pengakuan itu hanya engkau, imam, dan Tuhan yang tahu. Contohnya yang paling kecil ya, kalau kita
bantu pengakuan untuk retret pasutri. Itu sakit ya. Sakit karena secara manusiawi. Suaminya omong begini, istrinya omong juga hal yang sama, tetapi dengan orang yang berbeda dalam itu sakit kita yang dengar ibu. Tapi bagaimana engkau harus menjaga rahasia pengakuan itu? Itu sumpahmu kepada Tuhan. Itu sangat berbahaya. Kita bisa dituntut secara kanonik, hukum kanon, bisa-bisa dipecat karena melanggar ketentuan kaulnya, sumpahnya. Bu Tanti, karena itu di situ harus dibedakan antara dua sakramen. Paulus membaptis dan Paulus melakukan krisma. Untuk melakukan krisma, penumpangan tangan untuk terima Roh Kudus hanya oleh para rasul. Kita buat pembanding kedua ya teman-teman. Beri waktu kepada Ibu Tanti karena dia Protestan dan kita harus berikan waktu karena mereka datang dari doktrinnya seperti itu. Sekarang kita lihat buat pembanding hebat di dalam Kisah 8. Baca dulu ayat ke-11 atau 12 ketika Filipus. Coba ayat 12-nya. Kisah 8 ayat 12. Berita pertama, single pertama, Indonesia sudah menang ya. Jadi Putri Kusumo Wardani menang 2 set langsung. Sekarang kita tunggu ganda putri. Jadi kali sampai jelas tuh saya nonton Indonesia nih ya di bawah di dada Oke. Oh ya, Nikadek Divina Bali nih pasnya Nikadek. Dia sudah menang di 2 set langsung dari tunggal pertama Denmark. Oke. Tunggu yang kan ada 5 partai itu, kita sekarang lihat partai kedua. Oke, lanjut. Maaf ya Ibu Tanti sambil nonton. Saya biasa buat 2-3 hal dalam waktu yang sama. Jadi oke. Kisah 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Perhatian, bantu dulu ya. Bantu, engkau masih yang sama. Engkau di 8, engkau turun ke 6 daftar para diakon. Apakah Filipus ada atau tidak? Oh ya, oke, Pak. Baca kembali ayat tadi tentang Filipus, Nona. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Tahan dulu di situ. Tahan dulu, hanya tentang kerajaan Allah. Kamen, daftar para diakon di bab 6-nya. Ya. Di ayat 5 mulai lebih tepatnya. Usul itu diterima baik oleh seluruh gereja, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, sudah dapat namanya Filipus dan Nikolaus. Jadi Ibu di situ ada nama Filipus sebagai diakon. Nah, diakon ini kembali ke Friska. Filipus, percaya kepada Filipus, lanjut. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Persoalan di sini, baik siapa? Baik, baca. Baik laki-laki maupun perempuan. Ibu, semua orang dibaptis. Tidak tidak penting anak kecil atau orang besar. Laki-laki dan perempuan dibaptis. Ibu, kalau lahir bayi Nona, apakah dia seorang perempuan? Anak kecil tetapi perempuan. Tapi di dalam Pentekostas itu bilang mereka belum perempuan karena mereka belum besar, karena mereka belum dibaptis. Mereka tunggu besar dulu baru dibaptis. Berarti ketika dibaptis mereka jadi perempuan atau jadi laki-laki. Sedangkan di situ dikatakan baik laki-laki maupun perempuan dibaptis. Sekarang persoalan datang. Filipus hanya seorang diakon. Dia tidak bisa memberikan sakramen krisma. Karena itu siapa yang harus memberikan sakramen krisma? Ayat mulai 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar
bahwa Semi- tanah semifinal. Wih, ini nih. Kalau Indonesia menang, bisa lawan Korea. Cina lawan Jepang. Wih. Saya belum mikir. Lanjut. ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum Sebab turun Roh di Kudus belum atas. turun karena mereka masih hanya dibaptis dalam nama Yesus. Roh Kudus belum turun. Oke, lanjut. Ya. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Bu Tanti, kenapa Paulus rasul? Kenapa Yohanes dan Petrus rasul yang berhak menumpangkan tangan agar orang menerima Roh Kudus? Sekarang kita lihat kasus di bab 8 yang sama, ayat ke-18. Ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Bu Tanti, Bu Tanti, pemberian Roh Kudus melalui penumpangan tangan para Rasul. pendeta dapat suksesi kerasulan atau apostolik dari siapa? Pendeta bukan rasul. Kenapa dia tumpang tangan supaya orang terima Roh Kudus? Santo Paulus juga harus menerima penumpangan tangan para rasul yang lain. Gereja mentabiskan dia dan menumpangkan tangan ke atas dia dan ke atas Barnabas. Bantu dulu pentabisannya Santo Paulus. Kisah 13 mulai dari ayat 1. Kisah 13 ayat 1. Pada waktu itu, dalam gereja di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah, ketika mereka beribadah dan berpuasa. Romo, ini tante kayaknya lagi mual dia. Ya karena pengajaran. Santai saja, kenapa? Dia dengar. Ketika lagi beribadah dan berpuasa, ibadah secara biblis dipimpin oleh siapa? Frater, bantu dulu Ibrani 9 ayat 6. Oke, Ibrani 9 ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka para imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Artinya kembali ke ayat 2 itu, mereka beribadah, artinya mereka di situ adalah imam. Tetapi belum dibaptis Paulus dan Barnabas. Oke, bantu dulu. Mereka beribadah dan berpuasa. Ya. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka."
Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Paulus dan Barnabas ditabiskan di mana tuh? Ayat 1-nya. Di Antioquia. Bu Tanti bisa mengerti, karena itu penumpangan tangan untuk terima Roh Kudus itu kuasanya uskup. Karena itu ketika ada pentabisan diakon, hanya para rasul yang menumpangkan tangan, artinya hanya uskup yang tumpangkan tangan kepada diakon, imam tidak. Tetapi ketika tabisan imam, setelah uskup menumpangkan tangan, imam-imam yang lain juga menumpangkan tangan kepada imam tertabis. Pertanyaan saya, kalau ada pendeta-pendeta sini bisa menunjukkan bahwa kuasa penumpangan tangan yang mereka terima punya suksesi apostolik, artinya berasal dari rasul-rasul, maka buktikan di sini. Oke, Bu Tanti, kita hormati Bu Tanti. Biarlah dia keluarkan semua yang ada. Iya, Bu. Sebelumnya terima kasih untuk penjelasannya. Saya jadi mual banget. Jadi stres, kepalanya juga jadi pusing. Saya dengerin Romo aja deh. Belajar dulu jadinya. Carilah kebenaran dan kebenaran akan memerdekakanmu. Oke, Ibu ya? Iya, Tuhan terima itu mau kasih, semua Romo. orang selamat, Ibu. Tuhan itu mau semua orang selamat, tetapi sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, ya Bu ya. Berjuang. Sekarang tunggal kedua, Pratiwi sama ini nama Denmark nih.